Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ayat ini begitu indah untuk kita renungkan pada hari ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Diambil dari kitab Matius pasal 15 ayatnya yang ke-18, demikianlah bunyinya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, masalah yang najis dan tidak najis, masalah haram dan tidak haram, menjadi isu yang menegangkan antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan dengan Yesus. Kelompok Farisi dan ahli Taurat sibuk dengan kritik yang tajam yang ditujukan kepada Yesus, karena mereka sering mendapati Yesus melanggar aturan-aturan yang orang Farisi tetapkan di tengah-tengah orang Israel. Pandangan Yesus adalah bukan sosok yang menyukai formalitas yang semu, yang indah dalam pandangan mata saja, tetapi hati penuh dengan kemunafikan. Hati penuh dengan, saudara, banyak hal yang jahat. Mereka selalu iri hati. Mereka sepertinya indah di luar, tapi busuk di dalam. Yesus sering mendapati orang-orang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dipuji oleh banyak orang. Yesus sering menjumpai mereka mempersembahkan persembahan di bait Allah, tetapi mereka mengabaikan perawatan kepada orang tua mereka. Karena itu, saudara, Yesus tidak menganggap begitu penting untuk membasuh tangan sebelum makan, atau Yesus Yesus selalu mengutamakan kemanusiaan bila itu dilakukan pada hari Sabat. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus dikritik oleh para ahli Taurat, dia berkata dalam nats kita hari ini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Manusia tidak akan najis oleh karena apa yang dia makan. Manusia tidak akan najis oleh karena dia tidak membasuh tangannya sebelum makan. Tetapi apakah yang menajiskan orang? Yang menajiskan orang adalah hatinya. Ketika hatinya jahat, keluarlah hal-hal yang jahat dari dalam hatinya. Keluarlah hal-hal yang busuk, perzinahan, iri hati, dengki, pencurian, yang semua berasal dari hati. Itulah yang membuat manusia itu najis. Karena itu ajaran Yesus selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, 3,5 tahun dia mendidik murid-muridnya dan mendidik banyak orang untuk memperindah hati, untuk memperbaharui hati. Karena bagi Yesus, pusat segala sesuatu itu adalah hati. Dari hati datang yang baik, dan dari hati juga datang yang jahat. Yang najis datang dari hati, dan yang baik juga datang dari hati. Yesus mau hati dan ucapan dan perbuatan kita sejalan. Yesus mau supaya perbuatan kita bukan hanya untuk dipuji-puji orang, bukan untuk dihormati, bukan untuk memanipulasi banyak orang. Terkesan kudus, terkesan alim, terkesan tidak berdosa, tetapi penuh dengan manipulasi, saudara. Tapi biarlah hati kita baik, hati kita jujur, hati kita tulus apa adanya, tidak mencari pujian yang sia-sia. Karena itu hati-hatilah dengan hati. Karena itu mari kita menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu, karena dari dalam hati muncul segala hal. Kita perlu waspada terhadap hati kita.
supaya hati kita tidak membawa kita ke dalam kesesatan. Bila hati kita rusak, maka rusaklah hidup kita. Karena itu mari kita izinkan hati kita diperbaharui oleh Allah. Hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Itu jauh lebih baik daripada formalitas yang semu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga memiliki Yesus seperti Engkau, yang selama hidup di tengah-tengah dunia ini mengajarkan kami untuk memperbaharui hati. Engkau datang ke dalam hati setiap orang melalui Roh-Mu yang kudus. Dan Roh-Mu itu mengajarkan kepada kami supaya kami berhati baik, berhati tulus dan jujur. Kami tidak munafik, kelihatan tuh indah di luar, kelihatan kudus di luar, tetapi hati kami penuh dengan kejahatan. Kan itu tolong kami Tuhan hidup di dalam Engkau. Kami meniru Yesus yang adalah tokoh reformasi, Yesus penolong, Yesus yang memberi teladan bagi kami untuk kami hidup di dalam kesehajaan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali supaya hidup kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Biarlah memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, mulai dari anak kecil hingga para lansia. Biarlah kesehatan, damai sejahtera yang dari Tuhan boleh ada dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Biarlah kami menemukan Engkau. Kami hidup di dalam takut akan Engkau. Dan hati kami tetap terpelihara, terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita.